Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional Jawa Timur. Sebuah seni pertunjukan yang kental dengan hal-hal berbau mistik dan ilmu kebatinan yang diketahui berasal dari Kabupaten Ponorogo. Oleh karenanya lebih populer dengan sebutan Reok Ponorogo. Identitas reok pun sangat melekat dengan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Selain mendapat julukan kota reok atau bumi reok, pernak-pernik reok juga banyak dijumpai, termasuk di gerbang pintu masuk Ponorogo. Penyajian reok Ponorogo. Dalam pertunjukannya, mula-mula reok dibuka oleh 2-3 tarian pembuka. Tari pertama ditarikan oleh 6-8 penari pria berpakaian serba hitam yang lebih menggambarkan sosok singa pemberani. Penampilan selanjutnya biasa diisi oleh tari jaran kepang. Tari jaran kepang atau jatilan dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda mainan dari anyaman bambu atau biasa disebut kuda lumping. Pada sebagian pementasannya, setelah kedua tarian di atas, terkadang juga diikuti oleh penampilan tari bujang ganong atau ganongan. Ganongan dibawakan oleh seorang anak kecil yang umumnya beradegan lucu. Setelahnya baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reok ditampilkan. Tidak seperti kesenian lain, adegan reok Ponorogo tidaklah mengacu pada skenario yang tersusun rapi. Bisa dipastikan selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Bahkan tidak menutup kemungkinan penonton juga ikut serta. Tidak jarang seorang pemain yang sedang pentas, oleh karena kelelahan harus digantikan pemain lainnya. Penampilan Singo Barong adalah adegan penutup dari kesenian ini. Penarinya memakai topeng berbentuk kepala singa bermahkota bulu-bulu burung merak. Menariknya, berat topeng yang mencapai 50-60 kg itu ditopang hanya dengan gigi penari yang membawakannya. Kemampuan membawakan topeng selain diperoleh dengan latihan berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan tapa. Sekilas sejarah seni reok. Terdapat bermacam versi yang berkembang mengenai sejarah seni reok di Jawa Timur. Cerita populer yang melatar belakangi reok Ponorogo adalah cerita mengenai pemberontakan Ki Ageng Kutu, abdi kerajaan pada masa Bre Kertabumi, Raja Majapahit ke-15. Selain disebabkan oleh kuatnya pengaruh istri raja yang berasal dari Tiongkok, pemberontakan tersebut juga dipicu oleh pemerintahan yang korup. Ki Ageng Kutu meninggalkan Majapahit dan mendirikan sebuah perguruan yang mengajarkan seni bela diri kepada kaum muda termasuk ilmu kekebalan diri serta ilmu kesempurnaan. Karena sadar pasukannya terlalu sedikit jika harus melawan pasukan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui reok. Secara tidak langsung, pertunjukan reok tercipta sebagai sindiran kepada Raja Kertabumi. Pagelaran reok menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran reok. Topeng singa barong disimbolkan sebagai Raja Kertabumi. Sedangkan di atas topeng tersebut telah ditancapkan kipas raksasa. Kipas ini terbuat dari bulu-bulu merak sebagai simbol kuatnya pengaruh Cina terhadap Raja Majapahit. Adapun jatilan oleh para penari gemblak mengisyaratkan kekuatan pasukan kerajaan, sebagai perbandingan kontras dengan warok. Dalam hal ini, warok berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu. Warok menjadi penggambaran tentang perjuangan seorang diri Ki Ageng Kutu. Digambarkan bahwa ia menopang berat topeng singa barong yang beratnya mencapai lebih dari 50 kg, hanya dengan menggunakan giginya. Seiring berjalannya waktu, kesenian reok oleh Ki Ageng Kutu pun semakin populer. Hal ini menyebabkan Raja Kertabumi menyerang perguruan Ki Ageng Kutu hingga pemberontakannya bisa diatasi. Meski perguruannya dilarang mengajar tentang warok, murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Adapun kesenian reok sendiri masih boleh dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer di masyarakat. Reok boleh ditampilkan namun dengan jalan cerita yang memiliki alur baru.
Dalam pementasannya ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo yaitu Kelono Sewandono, Dewi Songgolangit, dan Sri Gentayu. Pada saat ini alur cerita resmi Reok Ponorogo adalah cerita mengenai Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singabrong dari Kediri yang berpasukan merak dan singa. Tokoh-tokoh Reok Ponorogo. 1. Jatil. Prajurit berkuda yang menjadi bagian dari pertunjukan seni reok. Sebuah tarian yang menggambarkan ketangkasan para prajurit yang berlatih di atas kuda. Tari jatilan ditampilkan oleh para penari dengan berpasangan satu sama lain. 2. Warok. Berasal dari kata wewara adalah orang yang mempunyai tekad suci. Memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok adalah wong kang sugih wewarah, orang yang kaya akan wewarah. Artinya, seseorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok iku wong kang wus purna saka behing laku. Lan wus menep ing rasa, warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya. Dan sampai pada pengendapan batin. 3. Barongan. Barongan, dadak merak, merupakan peralatan tari yang paling dominan dalam kesenian reok Ponorogo. Topeng ini terdiri dari kepala harimau caplokan, yang terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan ditutup dengan kulit harimau gembong. Dadak merak. Kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik. Manik tasbih. Krakap terbuat dari kain beludru warna hitam disulam dengan monti. Merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas grup reok. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter. Lebar sekitar 2,30 meter. Dan beratnya hampir 50 kg. 4. Kelono Sewandono, atau Raja Kelono adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti yang sangat ampuh dengan sebutan Kiai Pecut Samandiman. Kemana saja pergi sang raja yang tampan dan masih muda ini selalu membawa pusaka tersebut. Pusaka ini digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah serta berwibawa. 5. Pujangga Ganongan. Sebagai Pati Pujangga Anom yang merupakan salah satu tokoh yang energik, kocak sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri. Pujangga Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka dan sakti. Demikian sekilas tentang reok Ponorogo. Untuk mendapatkan informasi tentang seni dan budaya tradisional Indonesia silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa juga like dan share. Terima kasih.